Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil pemaparan proyek sistem basis data kami yang berjudul Online Rental System, yang dimana proyek ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem basis data yang dibimbing oleh Ibu Utar Sendri, Eskom Mkom. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tema dari proyek ini, yaitu adalah layanan rental mobil secara online, yang dimana layanan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk keperluan pribadi, bisnis, hingga wisata. Namun sayangnya pengelolaan data pada usaha rental mobil masih sering dilakukan secara manual, sehingga rentan terjadi kesalahan atau kehilangan data. Nah, sistem basis data yang kami buat ini bertujuan untuk menyelesaikan nih masalah, yaitu dengan cara menyimpan, mengatur, dan mengelola seluruh data rental mobil secara digital dan terstruktur, mulai dari data pelanggan, mobil, transaksi sewa, karyawan, hingga pengembalian dan pembayaran. Dan mungkin sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raza Matahari Miftah dengan NPM 241063125073. Lalu ada Rizal Ardiansyah dengan NPM 241063125074. Dan ada Muhammad Imam Tamam dengan NPM 241063125079. Terakhir ada Dimas Deral Putra Adiana dengan NPM 241063125089. Nah, teman-teman, jadi kita tahu ya bahwa saat ini layanan rental mobil itu semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Orang-orang menyewa mobil untuk berbagai keperluan seperti perjalanan pribadi, kegiatan bisnis, ataupun hiburan. Namun saat di lapangan masih banyak nih usaha rental mobil yang mengelola datanya secara manual, misalnya dengan buku catatan atau spreadsheet sederhana. Di mana cara ini tuh tentunya sangat rawan terhadap kesalahan pencatatan yang bisa membuat data hilang atau duplikasi data. Nah, karena itu dari masalah itu kami merasa perlu membuat sistem basis data rental mobil yang bisa membantu proses pengelolaan data dengan lebih efektif dan efisien. Dengan sistem ini, semua informasi mulai dari data pelanggan, kendaraan, transaksi, hingga pembayaran bisa disimpan dengan rapi dan mudah diakses kapan saja. Oke teman-teman, untuk slide selanjutnya ini akan dibacakan atau dimaparkan oleh Rizal Ardiansyah. Untuk Rizal Ardiansyah dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Untuk manfaat dari penerapan basis data pada online car rental ini, antara lain mempermudah analisis laporan transaksi, yang kedua mempermudah dan mempercepat proses penyewaan mobil, kemudian menyediakan informasi yang akurat, serta meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Nah, kemudian terdapat beberapa table atau fields yang terdapat pada database car rental yang kami buat. Di antaranya adalah tabel pelanggan, di mana berisi data-data pelanggan seperti ID pelanggan sebagai primary key, diikuti dengan nama pelanggan, email, telepon, alamat, dan juga jaminan. Kemudian yang kedua ada tabel karyawan. Nah, tabel karyawan ini sendiri berisikan kami berempat yang anggota dari kelompok ini, di mana tabel karyawan ini terdiri dari ID karyawan sebagai primary key, diikuti dengan nama karyawan, posisi, email, telepon, dan juga alamat. Kemudian terdapat tabel mobil, di mana berisi mobil-mobil yang terdapat pada car rental yang kami buat ini, di mana ID mobil sebagai primary key, ada juga merek mobil, model mobil, status, dan juga harga sewa per harinya. Kemudian untuk tabel rental, itu adalah proses transaksi antara pelanggan dan juga pihak rental, di mana ID rental sebagai primary key, ID pelanggan dan ID mobil sebagai foreign key, juga terdapat tanggal rental,
tanggal kembali, lamanya rental, dan juga estimasi biaya. Kemudian ada tabel pengembalian, di mana pelanggan akan mengembalikan mobil dan akan dicatat pada tabel ini. ID pengembalian sebagai primary key, ID rental sebagai foreign key, dan juga terdapat tanggal pengembalian. Kemudian sebenarnya di sini ada tabel denda juga, namun tabel denda di sini tidak dapat diisi atau diinsert seperti itu karena hanya berisi info mengenai pelanggaran apa yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian yang terakhir ada tabel pembayaran, di mana pembayaran ini merupakan proses akhir dari transaksi car rental. Sudah selesai, mungkin saya kembalikan kepada Raza Matahari Miftah. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang DDL dan juga DML dalam car rental online kita. Oke, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu DDL dan juga DML ya. Ya, di DDL ini, DDL adalah singkatan dari Data Definition Language. Yang di sini DDL itu digunakan untuk mendefinisikan struktur dalam database. Nah, di sini kita membuat database dan juga membentuk tabel-tabel untuk di car online kita. Untuk database-nya kita membentuk database yang bernamakan car rental. Dan untuk tabel-tabelnya di sini kita membuat ada rental, mobil, pembayaran, pengembalian, karyawan, dan juga pelanggan. Kita lanjut ke DML. Nah, DML itu singkatan dari Data Manipulation Language, atau dalam DML ini digunakan untuk mengelola data pada tabel, seperti menambahkan data ataupun mengubah dan juga menghapus data yang ada dalam tabel. Nah, seperti yang dilihat dalam slide, kita dalam tabel-tabel itu kita menentukan beberapa kolom, seperti dalam tabel rental kita memasukkan ada yang namanya ID rental, ID pelanggan, ID mobil, tanggal rental, tanggal kembali, lama rental, estimasi biaya. Dan dalam tabel mobil kita ada ID mobil, merek, model, status, harga per hari. Dan yang selanjutnya ada tabel pembayaran, ID pembayaran, ID rental, ID mobil, ID denda, jumlah bayar, tanggal bayar, dan status. Dan selanjutnya ada tabel pengembalian. Nah, dalam tabel pengembalian ini ada ID pengembalian, ID rental, dan juga tanggal pengembalian. Nah, dan juga ada tabel karyawan. Dalam tabel ini ada ID karyawan, nama karyawan, posisi, email, telepon, dan alamat. Dan yang terakhir kita ada tabel pelanggan yang isinya ada ID pelanggan, nama pelanggan, email, telepon, alamat, dan juga jaminan. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas yang itu ada komen DQL. Nah, apa sih DQL itu? DQL ini adalah singkatan dari Data Query Language. Nah, di DQL ini digunakan untuk mengambil data dalam database, seperti menggunakan select dalam di slide itu yang seperti dilihat. Mungkin bisa di next. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Imam Tama. Dan selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh Dimas Darel. Dimas Darel, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk menjelaskan apa itu relasional algebra dan kalkulus. Nah, relasional algebra atau aljabar relasional adalah bahasa query formal yang menggunakan
operasi matematis untuk memanipulasi dan mengambil data dari tabel. Dan selanjutnya itu kalkulus. Apa itu kalkulus atau disebut kalkulus relasional adalah bahasa query formal yang menyatakan apa yang ingin diambil tanpa menyebutkan bagaimana caranya. Nah, di dalam sistem rental mobil ada kasus nyata dari basis data relasional, di mana data disimpan dalam tabel-tabel yang saling berrelasi. Selanjutnya, aljabar relasional dan kalkulus relasional ini adalah model matematis yang dipakai untuk yang pertama mendefinisikan bagaimana query dilakukan terhadap data. Yang kedua, menjamin bahwa hasil query bisa dihitung dengan logika formal. Bisa di next. Selanjutnya ada DCL. Perintah DCL ini terbilang penting untuk berjalannya sistem, digunakan untuk mengatur hak akses penggunaan dan melindungi data. Dalam DCL ini ada dua perintah utama. Yang pertama yaitu grant, memberikan izin akses, dan yang kedua yaitu revoke, mencabut izin akses. Nah, tujuan dalam sistem rental mobil ini yang pertama adalah mencegah kesalahan fatal, misalnya pelanggan menghapus data mobil. Yang kedua, menjaga keamanan informasi, misalnya pembayaran hanya bisa dilihat oleh kasir. Yang terakhir yaitu mengontrol fitur sesuai jabatan pengguna. Boleh di next. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, melalui proyek ini kami merancang dan mengimplementasikan sistem basis data untuk layanan rental mobil dengan pendekatan yang terstruktur. Di sini sistem dirancang untuk mengelola data pelanggan, kendaraan, pemesanan, dan pembayaran. Terakhir, pengembalian secara efisien dan terintegrasi. Oke, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih nih untuk Mas Darel atas paparannya. Dan baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem basis data pada layanan online car rental, yang dimana harapannya dari yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya dalam memahami penerapan sistem basis data dalam dunia nyata. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk Ibu dosen pengampu, terima kasih, yaitu Ibu Uta Cendri, Skom M.Com. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.